Meskipun belum digelar, Piala Dunia 2026 sudah banyak menimbulkan gejolak dan prahara yang besar. Banyaknya kejadian mencekam dalam 1 tahun terakhir di Amerika Serikat membuat para penggemar merasa was-was karena keamanan dipertanyakan. Selain itu, situasi politik Paman Sam yang berpihak juga bikin beberapa negara besar mengancam mundur. Terbaru ada timnas Spanyol yang mengancam mundur apabila Israel ikut serta di Piala Dunia. FIFA pun mempertimbangkan untuk mencabut status tuan rumah Amerika Serikat. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Piala Dunia 2026 akibat dicampuri politik sebagai berikut. Banyak kejadian mencekam di Amerika Serikat. Keamanan Amerika Serikat menjelang Piala Dunia benar-benar sulit dikendalikan dalam 1 tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan banyaknya bencana alam besar yang merenggut ratusan korban jiwa. Mulai dari bencana kebakaran besar, badai tornado hingga banjir bandang mematikan. Belum selesai masalah bencana, Paman Sam kembali menghadapi situasi pelik gelombang kerusuhan besar. Kerusuhan ini meletus hebat di Los Angeles yang dipicu oleh ketidakadilan penegak hukum imigran. Ratusan orang dikabarkan menjadi korban baik luka-luka maupun meninggal dunia. Bukannya berbenah, Amerika Serikat malah kembali bikin masalah yang membuat situasi Paman Sam semakin gonjang-ganjing. Donald Trump menginstruksikan tentara untuk menginvasi Venezuela. Presiden berambut pirang ini berdalil yang dilakukannya adalah benar untuk menyelamatkan rakyat Paman Sam. Presiden Venezuela yakni Nicolas Maduro dianggap sebagai gembong narkoba yang besar. Trump mengatakan dirinya berambisi menggulingkan rezim Maduro dengan mengerahkan pasukan elit militer. Belum cukup sampai di situ, Amerika juga kembali dihadapi permasalahan besar. Kali ini menimpa salah satu influencer tangan kanan Trump bernama Charlie Kirk. Pria kelahiran Arlington ini tewas di tempat setelah ditembak selongsong peluru tepat di bagian nadi leher. Benjamin Netanyahu sempat menuduh jika penembakan ini merupakan tindakan teroris dari Islamis ekstrim. Ini adalah bagian dari kaum kiri radikal Islamis ekstrim, kata Netanyahu. Padahal sang tersangka Robinson menyebut penembakan ini murni karena faktor politik. Charlie Kirk dianggap sebagai sosok kontroversial karena dianggap menentang hak-hak LGBT. Situasi ini semakin pelik karena Israel semakin sulit dikendalikan. Baru-baru ini negeri Zionis membuat kekacauan Timur Tengah dengan menyerang Gaza, Qatar hingga Yaman. Timnas Spanyol mengancam mundur. Prahara yang terjadi di Timur Tengah menjadi sorotan dan keprihatinan dunia. Gak terkecuali Spanyol yang mendesak PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Negeri Matador menganggap Zionis telah membuat politik di Timur Tengah menjadi gak stabil. Spanyol juga mendesak PBB untuk resolusi pembentukan negara Palestina. Negeri Flamenco masuk dalam 143 negara bersama Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Nggak cuman itu, Spanyol juga mendesak Israel dikeluarkan dari ajang olahraga internasional. Hal itu diungkapkan oleh Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol. Israel tidak bisa menggunakan panggung internasional untuk mencuri citranya, tegas Sanchez. Saking tegasnya, Spanyol bahkan mengancam mundur dari Piala Dunia 2026. Skuad La Furia Roja dikabarkan memboikot ajang 4 tahunan ini apabila FIFA mengizinkan Israel bermain. Israel tidak boleh memanfaatkan Piala Dunia untuk ajang cuci tangan membersihkan nama mereka. Menteri Olahraga Spanyol yakni Pilar Alegria juga mendukung langkah timnas mereka. Alegria menyebut Israel harus mundur dari kompetisi internasional karena situasi Palestina semakin parah. Olahraga bukan dan tidak boleh terpisah dari yang terjadi di dunia nyata, kata Alegria. Sepatu sneakers super kece kini turun harga menjadi 112 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Pembagian sistem yang tak adil di ronde 4. Piala Dunia 2026 juga diwarnai kontroversi dalam peraturan kualifikasinya. Penambahan menjadi 48 tim membuat AFC membuat sistem babak penyisihan ronde keempat yang di luar nalar.
Alasannya karena AFC dinilai berat sebelah akibat menunjuk Arab Saudi dan Qatar. Padahal kedua negara tersebut masih ikut serta di kualifikasi ronde keempat. Aturan kualifikasi AFC juga sebelumnya menegaskan ronde keempat harus digelar di tempat yang netral. Gak heran keputusan aneh tersebut mendapatkan tentangan dari Indonesia. Masih belum cukup, pihak konfederasi juga semakin mengerjai skuad Garuda. Buktinya AFC menunjuk wasit asal Kuwait untuk pertandingan kontra Arab Saudi. Alhasil Erick Thohir naik pita melihat sikap pilih kasih dari AFC. Kemarin sudah kirim surat resmi ke FIFA, dan kami juga akan kirim surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit dari Kuwait, tegas ketua PSSI tersebut. Kecurigaan atas sistem pilih kasih rupanya tak hanya dirasakan Indonesia semata. Irak juga menaruh curiga dengan sistem pemilihan tuan rumah ronde keempat. Pasalnya AFC harus mencari berbagai cara demi melindungi kepentingan Qatar dan Arab Saudi. AFC memilih memberikan dua negara kuat sebuah keuntungan kandang dan menyudutkan FIFA. Keluh media lokal Irak yakni Irak Football Podcast. LGBT mendapatkan hak istimewa. Amerika Serikat juga kekeh dengan keputusan yang melegalkan LGBT. Di Piala Dunia Qatar lalu, negeri Paman Sam bahkan gak menghormati tuan rumah karena mengkampanyekan LGBT. Padahal Qatar sendiri sudah melarang kampanye LGBT untuk masuk ke dalam negaranya. Kini Paman Sam dikabarkan bakal mengistimewakan hak-hak LGBT di Piala Dunia 2026. Amerika berdalil meningkatnya alasan mengapa mengistimewakan LGBT. Menurut Trump, LGBT dan transgender selalu mendapatkan diskriminasi kejam dari berbagai negara. Trump mengatakan LGBT dan transgender harus mendapatkan kesetaraan. Hal itu juga dibenarkan oleh Gurshaten Sandu selaku Direktur Program ILGA World. Menurutnya, FIFA harus mengabulkan permintaan untuk hak-hak LGBT di Piala Dunia. Diskriminasi dan kekerasan yang mengkhawatirkan terhadap individu LGBT memberikan bayangan mengerikan. Sandu mendesak agar semua orang bisa menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. FIFA harus menuntut semua kota dan negara untuk menjunjung tinggi hak asasi. FIFA didesak cabut status tuan rumah. Berbagai kekacauan yang terjadi di Amerika membuat publik khawatir. Mereka lalu mendesak agar FIFA mencabut status tuan rumah Paman Sam di Piala Dunia 2026 mendatang. Alasannya karena Amerika dinilai belum siap secara tingkat keamanan. Insiden penembakan Charlie Kirk menjadi pemicu pencopotan Amerika Serikat menjadi tuan rumah. Publik menilai Paman Sam tidak aman dan justru menimbulkan kesan teror dan ketakutan bagi fans. Selain masalah senjata api, Paman Sam juga harus menangani permasalahan diskriminasi. Donald Trump dikabarkan membuat berbagai gebrakan yang mencekal fans dari sejumlah negara. Salah satunya adalah supporter Iran yang dianggap berbahaya. Bahkan fans timnas Brazil juga terancam ikut dicekal Trump karena pemerintahan mereka yang menahan Jair Bolsonaro. Rupanya Bolsonaro adalah sekutu dekat Trump di negeri Samba. Masih belum cukup, publik juga khawatir dengan sentimen rasisme yang meningkat di Amerika Serikat. Buktinya seorang jurnalis dari Afrika Selatan Risau bakal mendapatkan perlakuan rasis. Kami bakal bermain di negara yang tak menyambut sebagian kami dengan ramah, keluh sang jurnalis kepada Gianni Infantino. Alhasil Victor Matheson menyebut Piala Dunia nanti bakal sedikit fans dari luar Amerika. Matheson yakin aturan imigrasi Paman Sam menjadi penghalang bagi supporter dari Eropa, Asia, dan Afrika. Tiket memang terjual habis, namun stadion-stadion akan dipenuhi orang Amerika bukan turis asing. Turis asing pasti akan diperlakukan dengan aturan yang berbeda, tutur Profesor College of the Holy Cross, Massachusetts tersebut. Dapatkan harga promo bundling baju kaos super murah. 2 piece bisa kamu dapetin mulai dari 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan Piala Dunia 2026 akibat dicampuri politik.
Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika akan dicabut hak tuan rumahnya atau justru tetap aman menjadi tuan rumah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.